sharing hidup saya, sharing pengalaman kehidupan saya tentang release, relief, regain. Kenapa saya mengambil topik release, relief, regain? Karena ternyata dalam banyak hidup kita ini, kita baru bisa mendapatkan, kita baru bisa regain kalau kita itu bisa berhasil melepas dan mengalami kelegaan lebih dulu. Waktu kita bisa melepaskan dan kita mengalami kelegaan, disitulah kita akan punya peluang untuk regain again. Banyak kehidupan kita manusia ini kehilangan banyak hal karena kita tidak berani melepaskan. Kita berusaha memegang segala sesuatu, menggenggam. Makanya saya memberikan subtitle untuk di media itu bagaimana mengenali dan mengelola genggaman emosional. Karena kita tuh punya banyak hal yang kita pengen genggam dalam hidup kita. Nah, tapi yang menarik justru Alkitab mengajarkan kepada kita, makin engkau mencoba menggenggam banyak hal, engkau makin akan kehilangan. Sementara ketika engkau berani melepas banyak hal, engkau akan mengalami kelegaan itu dalam jiwamu, dan kemudian engkau akan malah bisa mendapatkan apa yang engkau tidak sangka-sangka. Nah, memang apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini seringkali berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh dunia, gitu ya. Makanya saya salah satu orang yang sangat counter sekali dengan ajaran-ajaran motivational mainstream. Tidak semua motivator itu jelek dan salah. Tapi saya menjumpai banyak ajaran motivasi yang mainstream, itu sebenarnya tidak align dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, walaupun si motivator itu adalah orang Kristen yang mungkin juga melayani. Tapi tanpa sadar apa yang diajarkan di dalam sesi-sesi motivasi, sesi-sesi konten-konten inspirasi, seringkali ngedrive kita untuk menggenggam banyak hal. Kita cuma punya tangan dua, tapi kalau bisa lu genggam 10 hal dengan dua tanganmu. Ini yang membuat orang tuh malah makin mengalami banyak sekali tekanan emosional hari-hari ini. So, saya akan mulai dengan satu hal realita yang kita harus terima di dalam diri kita adalah jiwa manusia itu rapuh, tanda kutip. Ada orang ngomong, enggak, manusia itu kuat kok. Makanya Tulus kan bikin lagu. Manusia-manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Ya kan, kita nih kuat. Memang betul. Nah, ini saya menariknya gini. Manusia itu kuat karena disusun dari kerapuhan-kerapuhan yang dia bangun. Makanya Rico pernah menulis di buku yang kita kolaborasi 46 orang itu ya, Rico ya, CFNG, Creator for Next Gen itu. Salah satu kan saya yang edit tulisan dia ya. Saya amazed dia menulis dengan sangat singkat tapi sangat tajam gitu ya. Dia ngomong butuh lemah dulu supaya kuat. Rico bilang gitu, itu judulnya ya. Butuh lemah dulu supaya kuat. Nah, ini maksud saya. Manusia itu menjadi kuat, tapi dia disusun oleh kerapuhan-kerapuhan yang dia alami. Jadi pada dasarnya jiwa kita itu sebenarnya tanda kutip rapuh. Coba lihat di Alkitab. Elia yang begitu dahsyat, perkasa, bunuhin Nabi Baal, dalam hitungan berapa malam, tiba-tiba pengen mati. Depresi, sembunyi di gua, pengen mati. Betapa rapuhnya gitu. Yang tadinya begitu perkasa dalam hitungan berapa jam saja, dia menjadi orang yang pengen mati. Daud yang ngalahin Goliat dalam hitungan waktu singkat, dia bisa meratapi kehidupannya gitu di mazmur-mazmur dia. Kita melihat Abraham yang disebut bapak orang yang beriman, ada masanya kemudian dia goyang dan dia bilang, ya mungkin pakai budak kita kali ya, Tuhan mau kasih keturunan lewat budak, ya udahlah, oke lah, setuju dia tidur dengan budaknya. Jadi kita melihat manusia itu jiwanya itu memang begitu, gitu. Makanya kalau kita lihat di dunia pelayanan ya, kita akan menemukan orang-orang yang dulunya memimpin, dulunya berkhotbah di depan banyak orang. Terus kemudian dia nggak mimpin lagi, dia nggak punya kesempatan khotbah lagi. Jiwanya itu akan mengalami challenge yang begitu rupa, itu nggak bisa disangkal. Kita nggak bisa ngomong begini loh, mmm ya, itu kan hidup untuk Tuhan, bla bla bla. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pastor next gen gitu ya. Saya ngomong, kekristenan tuh to be honest, sorry to say, kita tuh jargonnya terlalu bagus. Jargon-jargon kekristenan kita tuh keren-keren banget gitu.
menjadi kepala bukan ekor, terus hidup itu harus hanya memandang pada Tuhan. Emang itu semua benar, saya nggak menentang semua itu. Tapi realitanya tuh kita mesti lihat, nggak semudah itu loh, hidup melihat pada Tuhan saja, itu nggak semudah itu. Karena kenyataannya jiwa kita nih butuh, nah makanya saya tulis, jiwa kita tuh butuh pegangan, genggaman, atau yang disebut dengan emotional anchor. Kita tuh jiwa kita tuh perlu mengangkerkan, menjangkarkan pada satu hal, dan kita kalau di dalam kekristenan tuh kita selalu ngomong bahwa jangkarkan jiwamu hanya kepada Tuhan, jangan pada hal yang lain, karena hal yang lain itu sia-sia, tidak kekal. Kita ngerti konsep itu kebenarannya memang. Tetapi di dalam realita, bisakah engkau hanya menjangkarkan hatimu kepada Tuhan? Itu sebuah pertanyaan yang kita perlu renungkan. To be honest, saya tidak bisa membayangkan perasaan Joanna hari ini. Buat saya susah untuk saya bayangkan. Kenapa? Karena saya sama istri saya VV saja. Saya tuh orangnya kan pemikir ya, pemikir yang panjang sekali. Terus saya tuh punya punya handicap atau apa di dalam daging itu catastrophic thinking. Catastrophic thinking tuh orang yang punya pikiran akan musibah dan itu munculnya tuh dalam kilasan sepersekian detik tanpa saya bisa kendalikan. Nah, saya punya catastrophic thinking. Jadi kalau saya baik lagi kerja, lagi bengong, lagi idle, lagi nggak ngapa-ngapain, itu catastrophic thinking bisa muncul, sret. Saya sering tiba-tiba kebayang kalau istri saya tuh turun dari tangga, jatuh, bocor, terus mati gitu. Itu berkali-kali. Saya nggak bisa kendalikan pikiran itu. Itu part of my handicap lah. Di dalam daging dalam hidup saya. Berapa kali kebayang pikiran kayak gitu aja, saya ngebayangin istri saya nggak ada aja. Itu saya langsung sesek banget. Hati saya langsung sesek banget. Kenapa? Karena saya punya emotional anchor dengan istri saya. Dan saya nggak bisa kalau dibilang, "Jangan, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus anchor only to God. Lu nggak boleh kayak gitu. Itu tuh nggak alkitabiah. Lah gue menikah sama dia, gue hidup 24 jam sama dia, gue lakukan semua hal yang sulit bersama dengan dia waktu gue ngebangun perusahaan training saya tuh, saya makan 5.000 berdua sama dia, nasi goreng tek-tek, sepiring berdua sama dia. How come? Gimana caranya saya nggak anchor emosi saya dengan dia, gitu. So, ini tuh realita. Jadi kalau ada teman kita yang dulunya mimpin, terus kemudian something happen dengan kepemimpinan dia, lalu dia diturunkan secara paksa, dia nggak mimpin lagi, lalu dia terguncang, lu nggak boleh salahin dia. Lu nggak boleh bilang bahwa, eh, kok lu kurang rohani? Kan Alkitab mengatakan itu milik Tuhan. Kalau diambil ya lu jangan gimana-gimana. Nggak bisa. Manusia tuh emang gitu. That's the reality. Saya bukan mau berkata Alkitab itu salah. Alkitab 100% benar. Bahwa ketika engkau nggak anchoring kepada Tuhan, engkau akan menderita. Iya benar. Emang lu akan menderita. Makanya kita hari ini kenapa grieving? Karena kita punya anchoring dengan Raditya Oloan. Waktu dia diambil dari kita menderita, part of our heart suffer and grieving. Tapi that's the reality sebagai manusia yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan brokenness ini. That's the reality. Jadi Tuhan tahu realita ini, itu sebabnya dia hadir dalam bentuk brokenness. Dia menunjukkan betapa brokennya dia ketika dia menjalani Via Dolorosa. Supaya dia tuh cuma mau bilang begini loh, gua ngerti kalau lu ngerasa kehilangan. Gua ngerti kalau lu dikhianati. Gua ngerti kalau lu ditusuk dari belakang. Gua ngerti kalau hal yang berharga dari hidup lu diambil dengan fitnah, diambil dengan politik, diambil dengan intrik, dan itu terambil semua. Gua ngerti rasanya, sampai teriak, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, sampai kayak gitu rasanya. Begitu suffer secara emosional. Tuhan ngerti kita akan menghidupi hidup yang kayak gini di dunia ini. Itu sebabnya dia jalanin dulu. The whole package komplit dia jalanin dulu. Supaya nggak punya celah untuk kita bilang, lu nggak ngerti sih Tuhan, gimana rasanya. Dia ngerti karena dia udah lewatin semua itu. Jadi dia tidak mencoba untuk meniadakan realita ini, tapi dia menjalani realita ini bersama dengan kita. Maka kita gereja Tuhan, kita sebagai pelayan dan orang Kristen yang menyadari akan fakta ini,
kita nggak boleh serta-merta men-treat orang yang sedang kehilangan genggaman emosionalnya sebagai sebuah kelemahan rohani. Siapapun orangnya lah. Kalau dia misalkan pernah menjadi orang yang influential banget, terus kemudian something happen dan dia kehilangan influence-nya, itu pasti terguncang emosinya. Nah, ini yang saya ingin bicarakan pada pagi hari ini tuh how we handle this kind of thing. Kita mesti gimana ngadepin yang kayak gini nih. Jadi, nggak ada yang salah. Kalau saya tulis di sini ya, nggak ada yang salah dengan genggaman emosi, karena natur manusia itu insecure. Kalau hari-hari ini tren ngomongin soal insecure, saya mau katakan sebuah fakta. This is fact. Faktanya adalah tidak seorang pun manusia akan bisa bebas dari rasa insecure sebelum dia mati dan digantikan dengan tubuh yang baru oleh Kristus nanti. So for your whole life sampai engkau mati nanti, engkau akan terus menghadapi challenge insecurity. Problemnya bukan merasa insecure. Problemnya adalah how you handle your insecurity. Jadi kalau ada orang, kok gue insecure ya, waktu ada orang ngomong kayak gini tentang gue, kok gue jadi ngerasa nggak aman ya. That's not the problem. Karena manusia itu akan kayak gitu. Dalam bentuk, skala, dan kadar yang berbeda-beda ya. Ada yang banget-banget, ada yang setengah-setengah, ada yang light, tapi semua kita insecure. Kalau ditanya, JIW sampai hari ini punya insecurity nggak? Lo to be honest, saya ini saya curhat ya sekalian ya. Waktu saya kenalan dengan Ko Andi, saya insecure. Karena saya lihat Ko Andi ini wibawa, ya, karismanya kan memancar luar biasa sekali. Berasa lah ini leader yang karismanya ada gitu kan. Terus kemudian saya udah sering dengar dari Om Kris Manusama, Andi bagus banget. Wah, gerejanya gini 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 gini. Saya pertama kali kenalan dihubungin sama Ko Andi tuh insecure saya. Wah, apakah saya akan layak gitu kan? Apakah saya worthy enough gitu untuk nanti tuh engage dengan Ko Andi? Itu pikiran yang sepersekian detik automatically gitu. Dengan semua background masa lalu saya muncul. That's not a problem for me. That's not a problem karena setiap orang tuh gitu. Lo tuh honest lah, sekarang kalau di antara kita salah satu tiba-tiba diundang untuk ketemu Pak Jokowi, ngobrol one on one dengan dia. Pastilah ada satu, gue mesti pakai baju kayak gimana? Ini rambut gue perlu cukur atau gue biarin aja? Atau gimana? That's insecurity. Karena lu mencoba untuk feeling worthy enough gitu untuk bisa ngobrol dengan Pak Jokowi gitu kan. Kita tuh gitu. Dan menurut research, manusia tuh punya 3 hole insecurity, yaitu rasa berharga, rasa aman, rasa kendali. Nah, sorry ya, ini laptop saya agak-agak error, jadi saya tetap move on. Nanti kalau keburu, slide-nya akan dimunculin. Teman-teman juga sambil dengerin, nggak apa-apa. Berharga, aman, dan rasa kendali. Rasa berharga, rasa aman, rasa kendali, itu yang selalu kita tuh merasa kayak kita punya genggaman emosional karena kita butuh rasa berharga, rasa aman, rasa kendali. Kenapa kita punya genggaman emosional pada satu hal? Karena kita feeling worth gitu. Kalau kita punya temen si ini, si itu, saya yakin loh banyak orang itu pengen deket dengan Raditya Oloan karena dia akan merasakan rasa berharga gitu waktu dia kenal dengan Radit. Saya ngelihat fenomena menarik ketika Radit nggak ada, semua orang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan Radit. Nggak salah, nggak salah. Dulu saya tuh orang yang judgmental banget. Saya kalau ngelihat yang kayak gini-gini, saya langsung sebelah mata saya ketutup satu, saya lihat sebelah mata gitu ya. Ih, itu banget sih jadi orang. Ya, kalau nggak kenal ya nggak kenal aja, nggak deket ya nggak deket aja, jangan ngaku-ngaku. Karena Radit kan luar biasa sekali, jadi semua orang tiba-tiba ingin feeling worth gitu kan dengan gue deket juga nih sama Radit dan sebagainya gitu ya, gue kenal gitu kan. Tapi sekarang gue ngerti banget perasaan itu dan gue nggak menyalahkan. That's human gitu. Kita tuh manusia. Nah, jadi yang jadi problem itu adalah bukan berusaha untuk menghilangkan semua ini,
tapi kita manage semua ini supaya hidup kita nggak hancur karena semua ini. Dan Tuhan keren. Karena kalau kita amati perumpamaan domba yang hilang, itu bicara tentang rasa aman. Orang yang hilang, tersesat, itu kan ngerasa takut karena nggak aman. Gue lagi ada di mana nih? Kok gue bisa tersesat, kehilangan? Nanti kalau gue dilukai orang gimana? Kalau orang manfaatin gue gimana? Itu domba yang tersesat, domba yang hilang. Jadi perumpamaan yang hilang tuh Tuhan coba address tentang rasa aman kita. Lalu dirham yang hilang itu Tuhan lagi address soal rasa berharga kita. Dirham itu kan mata uang. Bicara soal function, soal keberhargaan, soal nilai, kualitas nilai kita, soal potensi, gitu kan. Nah, itu dirham yang hilang. Lalu anak bungsu yang hilang, itu bicara soal apa? Rasa kendali. Dia pengen ngendaliin hidupnya, bebas, nggak ada yang ngatur, sesuka-suka gua, dia pengen punya kendali penuh. Jadi sebenarnya Yesus sudah address bahwa kita tuh punya problem ini dalam hidup kita. Dan ini yang membuat kita jadi pengen menggenggam segala hal. Makanya kita try to anchor to someone, orang. Kita try to anchor kepada something, duit, posisi, jabatan, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Kita try to anchor. Lalu yang terakhir, kita try to anchor kepada sebuah belief, keyakinan. Kita mempercayai satu hal dan kita anchor dengan kepercayaan itu. Problemnya apa? Ketika orang yang kita anchor kepadanya diambil dari hidup kita. Atau ketika jabatan, posisi, exposure, duit, aset, kepemilikan yang kita anchor to hilang, diambil, terambil dari kita. Atau sesuatu yang kita percayai itu ternyata nggak terjadi, hilang, kita goncang. Karena kita terlanjur teranchor dengan itu. Tidak bisa disalahkan because that's the naturnya human gitu. Tapi kita mesti belajar ketika itu terjadi supaya kita nggak broken terlalu lama dan kita kemudian bisa regain, kita bisa release, relieve, and then regain. Nah itu yang saya pengen sharing hari ini. Jadi fokus saya bukan untuk judge, menilai situasi. Kita orang Kristen tuh terjebak kepada gini, ya lu duit hilang kok lu gitu banget, berarti lu cinta uang, lu hamba uang, lu bla bla bla. Lalu kita mulai condemn orang-orang seperti ini. Setengah benar, setengah salah. Memang betul kita nggak boleh menaruh uang sebagai sumber pengharapan kita. Itu mamon kan. Tuhan ngomong, pilihlah Tuhan daripada mamon. Iya, ngerti. Tapi realita hidup tuh nggak semudah itu gitu. Apalagi kalau lu udah nabung dengan berdarah-darah 10 tahun, terus kemudian dipinjam orang, orangnya lari. That's actually what happened to me. Orang yang saya muridin pinjam duit saya, hasil tabungan saya bertahun-tahun, lalu dia ambil duit saya, kabur dia ke Amerika. Puji Tuhan saya butuh seminggu lah untuk recover, nggak sampai tahunan, seminggu. Ya. Tapi ada satu titik saya merasa kayak, kurang ajar banget, gue udah berdarah-darah, kumpulin ini duit. Lu tuh orang yang gue muridin, kok lu bisa gitu sih sama gue? Waduh, tapi itu kemudian menyadarkan saya, wah saya menggenggam uang terlalu kuat nih. Nah saya belajar to release, relief, lalu regain again, damai sejahtera, cari lagi duitnya. Nah jadi jangan buru-buru mengkondem orang, wah kamu cinta uang, kamu nih namanya manusia semua juga gitulah bro. Ya, jarang lah saya jumpai orang yang udah kayak setengah terbang, wah dia apa-apain nggak apa-apa, dia apa-apain senyum, ya nggak pernah ngerasa kehilangan, hampir hampir nggak pernah saya ngalamin kayak gitu, ngelihat orang bisa kayak gitu ya. Nah jadi problemnya bukan di situasinya, tapi how we handle the situation. Jadi ketika masalah terjadi, kenyataan itu terjadi, nah ini nih yang menjadi problem bagi kita adalah ketika itu terlepas dari kita, kita berusaha masih pengen menggenggam. Nah ini yang seringkali terjadi, yang membuat problemnya tuh jadi lama. Sudah nggak ada something yang kita bisa anchor sudah nggak ada. Tapi kita try to anchor tuh, lah kan nggak bisa. Nah ini yang jadi problem. Makanya
beberapa step yang saya berikan, which is ini very very light dan singkat. Habis ini mungkin kalau mau ada ngobrol, tanya jawab juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, sesuai dengan flow rundown-nya saja. Nah, yang kita harus lakukan adalah, pertama, belajar to accept dulu. Kita belajar menerima bahwa this is the reality. Nah, dalam menerima ini ada 3 langkah yang kita bisa lakukan. Release, relief, refill, sorry, ini saya salah tulis nih, refill harusnya, kok saya tulisnya relief ya. Kemudian, oh sorry, ya ini benar. Ya, release dan relief itu bisa terjadi setelah kita accept. Nah, itu untuk accept, kita mesti realize, recycle, redirect. Sorry ya. Di slide berikutnya. Nah, ini dia. Realize, recycle, redirect. Nah, yang pertama adalah kita mesti menyadari dulu, supaya kita bisa menerima. Kita mesti menyadari dulu bahwa dalam dunia ini nggak ada yang kekal. Semua itu akan lepas pada waktunya. Tidak peduli sehebat apa, semua itu akan lepas pada waktunya. Bisa cepat, bisa lambat. Seringkali pertanyaan kita adalah, kenapa cepat, kok nggak lambat? Kenapa saya harus kehilangan ini sekarang? Kok nggak 10 tahun lagi aja? Kok nggak nanti aja? Tapi kalau itu nanti terjadi 10 tahun lagi, mungkin pertanyaan kita masih sama. Kenapa sekarang? Kok nggak 5 tahun lagi? Kalau itu terjadi 15 tahun lagi, mungkin pertanyaan kita masih akan sama. Kenapa sekarang? Kenapa saya? Kok nggak orang lain lagi? Artinya, sebenarnya tidak pernah ada yang terlalu cepat dan tidak pernah ada yang terlalu lambat. Karena semua pada waktunya memang akan terlepas dari hidup kita. Nah, kalau kita tuh belajar hidup dengan kesadaran ini, kita akan belajar menolong diri kita untuk lebih cepat untuk accept the reality. Saya dulu orang yang paling nggak bisa terima. Saya susah sekali untuk terima. Karena saya itu dibesarkan dengan culture yang sangat memanjakan hidup saya. Saya minta apapun kejadian. Jadi kalau ada hal yang nggak bisa kejadian atau apa yang saya berharga buat saya itu lepas, saya akan langsung kayak nggak bisa terima. Nah, tapi Tuhan hajar saya. Tuhan tuh hajar saya luar biasa. Dia bikin semua hal yang berharga dalam hidup saya. Kalau orang Jawa bilang tuh protol. Protol semua. Lepas semua dari hidup saya. Nah, dari situ saya ngelihat, iya ya, sekuat apa, sejago saya, sehebat saya gimana pun, pada waktunya akan terlepas dari hidup saya. Nah, sekarang saya hidup itu nothing tulus. Walaupun saya tahu ada beberapa hal yang sampai hari ini kalau saya bayangin, misalkan kayak VV, nanti diambil dari saya. Waduh, saya nggak bisa bayangin. Itu sebabnya saya mulai berlatih, sampai mulai dari hari ini saya mulai berlatih. Semuanya itu akan lepas pada waktunya. Semua akan lepas pada waktunya. 1, realize. Kedua, recycle. Yang disebut dengan recycle ini apa? Gini, semua perasaan sesek, semua perasaan nggak terima, semua perasaan sakit, semua perasaan seperti ada tekanan yang menekan kita ini mesti di-recycle. Dengan cara bagaimana? Keluarin, di-refill, diungkapin, dikeluarin, diceritain kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak ada yang berdosa dengan menceritakan, mengungkapkan berulang-ulang semua beban emosi kita. Gereja, pelayanan harus menjadi tempat yang safe untuk orang mengeluarkan recycle bin-nya dia. Dia cerita, gue nggak bisa terima loh waktu dia giniin gue, gue nggak bisa terima. Gue gila, gue udah bangun pelayanan ini 10 tahun, lalu gue tiba-tiba disingkirin gitu aja. Gue nggak bisa terima. Kita mesti memberi ruang untuk orang menceritakan itu terus sampai habis. Nah, seringkali kalau kita ketemu orang yang cerita kayak gitu, kita nggak betah ya. Kita kayaknya tuh pengen, ayolah cepetan move on kek. Aduh, kamu ini pemimpin. Pemimpin jangan kayak gini dong ya. Kok ceritanya kok negatif, kok ceritanya kok sampah-sampah terus. Ayo dong, cepetan. Nah, cepetan tuh cepetnya orang beda-beda masalahnya ya. Ada orang yang cepetnya sebulan, ada orang yang cepetnya setahun gitu. Karena mungkin bagi kita itu nggak terlalu menyakitkan, bagi dia mungkin itu sangat menyakitkan. Nah, saya belajar tentang emosi. Emosi itu ada beberapa hal, contohnya grief.
duka, itu tuh jenis emosi yang harus selesai dilarutkan dengan cara apa? Dikeluarin terus. Dikeluarin, diisi, dikeluarin, diisi. Jadi bukan cuma ngeluarin, tapi harus diisi. Jadi gini, kayak gelas isinya kotoran, dia mesti dituang dengan air bersih sampai dia keluar, tapi di saat yang sama juga dia diisi terus. Sampai luber keluar, yang kotornya udah habis, tinggal sisanya yang bersih terus. Nah, itu grief tuh kayak gitu. Apa typicality emotion-nya. Jadi kalau ketemu orang grief, izinkan dia untuk terus nangis, ceritain, memori-memorinya harus terus, tapi di saat yang sama kita doain dia, kita kuatin dia, kita peluk dia. Nah, itu dua harus terjadi bersamaan sampai habis. Nah, habisnya kapan tiap orang beda-beda. Makanya kalau saudara merasa amsyong handle orang seperti ini, keroyokan. Kadang kita udah nyiram sampai kehabisan ya, aduh dia kok masih belum habis-habis nih, masih separuh. Tapi gue udah nggak sanggup lagi doain dia ya, dengerin dia lagi gue udah nggak sanggup. Gantian temen yang lain, makanya mesti keroyokan biasanya yang kayak gini. Lalu juga penting memberi rasa aman supaya orang-orang seperti ini tuh lebih cepat lagi untuk keluarin tiap kali dia keinget, nggak bisa tidur, dia langsung telepon, nggak bisa tidur, dia langsung panggil orang. Tapi kalau kita positioning-nya kita kayak, duh sampai kapan kamu mau kayak gini? Kok kamu lama sekali kayak gini? Kamu kok nggak rohani? Nanti dia nggak bisa tidur, dia nggak berani telepon. Dia stres sendirian, nggak bisa tidur. Itu memperlambat proses dia. Nah, jadi satu realize, menyadari bahwa semuanya akan lepas pada waktunya. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu terlambat. Karena kapanpun itu terjadi, kita akan selalu bertanya kenapa sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu cepat dan nggak ada yang terlalu lambat. Ya kita hanya perlu menyadari saja, this is hidup. Hidup tuh memang kayak gini. Semuanya akan lepas pada waktunya. Teman-teman yang memimpin di pelayanan, semua akan lepas pada waktunya. Kita nggak akan memimpin seumur hidup. Even loh ada tuh gembala yang selesai jabatan gembalanya adalah ketika dia dipanggil Tuhan. Kan berarti dia memimpin seumur hidup. Benar. Dia mungkin jabatan gembalanya sampai meninggal seumur hidup. Tapi apakah dia di usia-usia menjelang dia hampir meninggalnya itu, dia masih segenggam itu? Kan tidak semua. Kadang-kadang ada yang dia masih gembala, tapi dia udah nggak bisa banyak berbuat apa-apa juga, gitu kan? It means apa? Pelan-pelan juga terlepas. Jadi apakah itu terlepas karena kematian, apakah itu terlepas karena kudeta, apakah itu terlepas karena politik, apakah itu terlepas karena seasonnya memang sudah habis, sistem dan sebagainya, pada waktunya akan lepas juga. Nah, kalau kita menerima reality ini dan belajar hidup dengan ini, hidup akan lebih lebih mudah dihadapin. Ini yang saya sekarang tuh hidupi. Jadi, saya di gereja, kalau ada orang nggak suka sama leadership saya, dan which is real, ada banyak, yang orang kadang-kadang juga nggak suka, saya akan ngomong gini kok, kalau kamu pengen mimpin, nggak apa-apa, mimpin aja. Gua nggak mimpin juga it's okay kok. Kalau kamu merasa bisa melakukan lebih baik, that's good. It means akan terjadi pertumbuhan, karena lu akan bisa lakuin lebih baik dari gua. Nggak apa-apa. Dulu, saya di dunia EQ, saya pengen menggenggam semuanya. Kalau bisa yang namanya EQ trainer tuh cuma ada JW, nggak boleh ada orang lain tahu tentang EQ. Kalau bisa semua refernya ke gua. Harus the only one EQ trainer in Indonesia. Itu dulu saya kayak gitu. Sekarang saya mah terserah orang mau ngomong EQ makin banyak makin bagus, karena artinya orang awareness terhadap EQ-nya makin makin kemana-mana. So saya belajar hidup tuh ya udahlah, memang hidup tuh gitu gitu. Lu mau pegangin kayak apa, one day juga lepas juga. Jadi sekarang aja secara state, siap untuk melepas aja. Jadi ketika itu memang udah terlepas, nggak apa-apa. Nah, waktu itu terlepas, hati kita sakit, kita kok merasa kayak, ya kok gua udah nggak disuruh sharing lagi ya, kok gua udah nggak ada yang manggil khotbah lagi ya, kok gua udah nggak ada yang konseling sama gua lagi ya, kok udah nggak ada yang peduli ya sama gua dulu, nih gua dulu founder, kok gua udah nggak ini. Ya udahlah, ceritain aja, di-recycle aja, ya. Saya telepon Kak Semi, ya, saya cerita-cerita sama Kak Semi, ya.
Terus istri saya sama Kak Semi, wah itu membuat saya jadi sukacita kalau mereka berdua ketemu ya. Wah, saya cerita sama siapa kemarin saya ngobrol sama pastor next gen gereja A gitu ya. Saya cerita pergumulan saya di gereja saya. Udah saya keluarin aja semuanya dengan orang-orang yang ngerti, yang sama-sama ngerti prinsip ini. Gitu kan? Puji Tuhan, pulang-pulang relief. Nah, ya. Karena rilis terus relief, lega. Nah, karena kita rilis, relief, lega, kemudian kita redirect yang ketiga nih. Redirect itu apa? Energi sedih kita, energi perasaan nggak terima kita, energi kehilangan kita ini, kita redirect. Dia mungkin belum hilang, energi sedihnya mungkin belum hilang. Ya, tapi kita udah nggak grieving seperti dulu, tapi energi sedihnya nggak hilang. Bahkan mungkin dia tidak akan hilang. Saya yakin teman-teman di Muda, every time engkau melihat fotonya Radit, nggak akan hilang tuh energi, rasa kehilangannya. But that's not bad. Itu bukan sesuatu yang negatif. That's good. Yang perlu dilakukan cuma apa? Redirect di energi. Nggak lagi untuk grieving, sekarang mungkin season to grieve. It's okay. Tapi one day kita akan masuk kepada redirect. Sekarang kita nggak grieve lagi. Every time kita lihat fotonya Radit, kita akan ingat murid yang gua muridin. Waduh, gua inget banget gimana Radit dulu muridin gua. Sekarang energi kehilangan gua akan Radit ini membuat gua redirect di energi untuk muridin orang. Mungkin beberapa orang akan pakai energi itu untuk bikin lagu. Beberapa orang akan pakai energi itu untuk merintis komunitas muda yang mikro di kampusnya, di sekolahnya, di lingkungan tempat dia kerja. Dia akan pakai energi itu to redirect doing something. Nah, itu sebabnya kemudian lu regain. Waktu lu menyadari bahwa semua akan lepas pada waktunya dan lu menyiapkan sebuah state yang siap untuk melepas, lu rilis. Waktu lu kemudian merecycle, waktu lu kemudian menceritakan itu sampai itu larut habis, lu akan ngalamin relief. Lalu waktu kemudian lu meredirect your energy kepada hal apa yang gua bisa lakuin dengan energi ini, lu akan regain again, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan fulfillment, bahkan mendapatkan understanding. Hari ini mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti kenapa ini terjadi. Kenapa ya? Kok Radit secepat ini? Itu yang bikin gue 3 hari, tiap pagi tuh tengah malam kebangun, gue tuh tanya sama Tuhan, kenapa sekarang ya Tuhan? Dia masih punya banyak proyek yang mau dilakuin sama si ini, si itu. Aku dengar beberapa ceritanya gitu kan. Bagus banget. Kenapa sekarang? Kan proyeknya jadi berhenti semua. Tapi waktu lu di redirect your energy doing something di tengah proses itu, lu akan regain the understanding nanti. Lu akan mulai mengerti kenapa gandum yang ini harus mati supaya kemudian nanti biji-bijinya itu berbuah banyak keluar, lu akan regain the understanding. Kenapa waktu itu lu harus dikudeta? Sorry ya, saya ngomongnya agak apa adanya ya. Kenapa waktu itu lu harus disingkirkan secara politis? Kenapa lu waktu itu harus ditusuk dari belakang? Lu mungkin nggak ngerti. Tapi waktu lu redirect energi itu untuk something yang contributing dan building hidup orang lain, nanti lu akan punya understanding. Oh, I know sekarang kenapa Tuhan izinin gue ngalamin proses itu. Nah, tapi itu nggak akan terjadi kalau lu nggak segera recycle. Lu nggak keluarin, lu nggak recycle, nggak akan terjadi. Lu nggak akan recycle kalau lu nggak membuat sebuah state of mind ready untuk melepas. Nah, ini sebenarnya proses yang kita perlu perlu belajar dan latih setiap saat ya. Which is saya sepanjang hidup saya, ini yang rupanya Tuhan taruh. Dan sekarang nih saya juga mulai mengerti kenapa Tuhan bawa saya ngalamin semua itu ya dalam proses pelayanan, kehidupan saya. Saya mulai mengerti sekarang. Oh, karena hidup tuh kayak gitu dan banyak orang perlu mengerti proses-proses ini. Supaya dia nggak terus lama-lama tinggal dalam keadaan yang sakit, terus nggak terima, marah, dan sebagainya. So, I think ini aja yang saya bisa sharing teman-teman tentang hal ini. Hopefully bisa menolong kita semua apapun situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini ya. Kalau misalkan ada waktu untuk sharing, tanya jawab, boleh